semuanya, sekarang kita sedang berada di stasiun 1. Nah, tepatnya di koordinat South 6 derajat 32,259 menit, East 107 derajat 2,079 menit. Nah, cuacanya saat ini cerah, tepatnya di jam 10 pagi lewat 24 menit. Nah, di stasiun ini kita bisa melihat adanya perlapisan. Kalau misalnya teman-teman lihat dari ujung sana sampai sini, perlapisannya ini cenderung mengarah ke tenggara. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran strike and dip di perlapisan ini. Yang pertama, kita butuh bidang bantu, yaitu papan jalan, spidol, dan juga kompas. Seperti pengukuran strike and dip seperti biasanya, untuk strike and dip, untuk strike kita ukurnya lewat dari is ya. Nah, ini kita ukur strike and dipnya, strike-nya 35 derajat. Lalu selanjutnya kita akan ukur dipnya memakai sisi west, tegak lurus dari strike-nya. Nah ya, sekarang dipnya adalah 12 derajat. Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di stasiun 2, tepatnya di koordinat South 6 derajat 32,279 menit dan East 107 derajat 2,076 menit. Nah, di stasiun ini arah utaranya adalah sebelah sana. Saat ini cuacanya cerah, tepatnya di jam 9.39 pagi. Di stasiun ini kita dapat melihat banyak jenis kekar ya, tetapi hanya terdapat satu kekar sistematis, yaitu kekar yang berarah timur laut. Kalau dari jauh kayak kelihatan deh. Nah, selanjutnya kita berada di stasiun 3, tepatnya di koordinat South 6 derajat 32,268 menit dan East 107 derajat 2,08 menit. Nah, di stasiun ini kita bisa lihat kekarnya non-sistematis, dimana kekarnya bentuknya sangat tidak beraturan. Nah, kekar ini tuh ada di batu lanau. Bisa dilihat ya, ini kekarnya dari ujung sini sampai ujung sana dia tidak beraturan. Arahnya tidak beraturan, tidak seperti yang tadi di stasiun 2. Di stasiun 5, tepatnya di koordinat South 6 derajat 32,185 menit, East 107 derajat 2,063 menit. Cuacanya berawan di jam 11.16 menit. Lalu di stasiun ini kita bisa lihat adanya struktur kekarye. Ini kekaryenya. Kalau misalnya bisa dilihat nih seperti bentuk huruf Y. Nah, seperti yang kalian bisa interpretasikan sendiri bahwa kekar-kekar di sini sudah cukup tidak terlihat, tetapi ada di beberapa bagian masih ada yang masih menunjukkan kalau misalnya itu kekarye.
selanjutnya kita berada di stasiun Kekarte. Nah, di sini bisa dilihat sama teman-teman, kekar-kekarnya cukup sistematis, yaitu T-intersection. Nah, kalau misalnya kita mengukur kekarnya, kita bisa pakai bantuan pita ukur. Nah, tapi perlu diingat juga nih, kalau misalnya kita pakai bantuan pita ukurnya itu kita posisikan menyerong agar kekar yang berarah barat timur, timur laut, barat daya tetap bisa terpotong oleh si pitanya ini, sehingga bisa kita ukur pakai pita ukur. Nah, di stasiun yang sama kita juga bisa lihat nih ada kekar-kekar yang makin banyak dibanding yang kekar sebelah sana tadi. Nah, ini bisa jadi karena litologi pada bagian ini lebih halus dibandingkan litologi pada bagian yang sebelah sana. Selanjutnya kita berada di stasiun 6. Nah, di stasiun ini kita bisa lihat penampakan sesar Big Slip. Nah, ini jika teman-teman amati, harusnya litologi yang tebal ini dia berlanjut hingga sebelah sini. Namun litologi ini tidak ditemukan di sebelah. Justru litologi ini ditemukan di Sekarang kita ada di stasiun 7, tepatnya di koordinat gini. Sekarang pukul 14:41 menit, cuacanya cukup mendung. Nah, di sini kita bisa menemukan adanya perlapisan batuan. Dimana di stasiun ini kita bisa melakukan perhitungan strike and dip untuk perlapisan ini. Nah, jika teman-teman lihat di sini perlapisannya cenderung menuju ke arah tenggara. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran strike and dip. Oke, nah ini ya, jangan lupa kita garisin ya. Kita akan melakukan perhitungan pengukuran dip. Kita putar terus manometernya. Dipes gitu. Nah, sekarang kita ada di stasiun 8. Di sini norte ke arah sana. Cuacanya mendung di jam 14:35 menit. Terus di koordinat segini. Nah, di stasiun ini kita bisa menemukan Kekarte lagi. Kita lihat bentuknya lebih pecah-pecah dibanding sebelumnya, tapi masih banyak yang representatif seperti ini.
Nah, sekarang kita berada di stasiun 9, di mana di stasiun 9 ini kita akan mengamati adanya slickon site pada bidang permukaan sesar. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat gores garis nih yang halus-halus. Nah, ini bisa mengindikasikan ada sesar. Nah, dia menghalus ke atas second side-nya ini. Selanjutnya untuk menghitung pitch, kita melakukan pengukuran strike terlebih dahulu. Lalu kemudian kita menggunakan busur. Nah, sebelumnya kita akan lakukan pengukuran strike terlebih dahulu dengan sudut sebagai berikut. Oke. Kemudian kita akan menghitung pitch-nya dengan cara kita menghitung sudut antara stick and strike dengan strike yang kita sudah buat. Nah, selain strike-nya kita juga bisa ukur dip-nya untuk mengetahui strike dip perlapisannya. Dip-nya yaitu yang tertera di kompas. Let's go. Teman-teman, sekarang kita berada di stasiun 10, tepatnya di koordinat cuacanya mendung, tepatnya di jam 15:49. Di sini kita bisa lihat adanya kekar X. Ini yang kecil. Nah, ini bisa dilihat ya kekarnya berbentuk X. Fokus yang di sini deh. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di stasiun Slickon Fiber. Di sini kita berada di koordinat cuacanya cerah, pukul 15:18. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini terdapat Slickon Fiber, di mana urat-uratnya diisi oleh mineral kuarsa. Nah, di sini kita bisa mengindikasikan adanya sesar. Nah, kalau cara menentukan jenis sesar yang ada di sini, kita bisa menggunakan pulpen dengan bantuan pulpen. Apabila pulpen ini bergerak secara lancar seperti ini, maka dapat disimpulkan bidang di sebelah sini bergeraknya lebih ke arah kanan. Namun, kita juga bisa lihat lagi apabila pulpennya kita dari arah sebaliknya, pulpen ini ketahan, sehingga bisa disimpulkan pergerakannya adalah seperti ini. Udah segitu sudutnya, baru pakai busur pinjam. Tapi itu udah dapat ya strike dip ya? Iya. Tadi berapa deh? Ini saya nggak bisa ngukur gini, jadi saya ukur dari atasnya. Iya, Pak. Aduh. Sebelas. 11 derajat. Nah. Pak, tangan kanannya bisa berapa? 11 derajat. 11 derajat ke sana. Berarti dia sinistral. Nggak tahu deh naik. Oke, Pak. Sinistral naik harusnya.